Udah terlihat ya? Oke, baik. Jadi sebelumnya, saya Amar, saya intern di Bisa AI. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang introduction to data science. Nah, mungkin kalau sebelumnya yang udah dijelasin, udah aplikasi yang benar-benar spesifik dan udah cukup tinggi levelnya. Yang mau saya bahas lebih dasar lagi. Jadi semoga bisa mudah diikuti oleh teman-teman semua. Nah, jadi karena temanya hari ini tentang COVID-19 juga, data science ini punya peran penting banget untuk membantu kehidupan umat manusia. Nah, kalau kita ambil contoh kasusnya dari COVID-19 aja, ada banyak banget bidang yang bisa kita jadikan sebagai tempat mengaplikasikan data science. Misalnya, jika kita ingin tahu nih di daerah-daerah mana saja yang ada kasus COVID yang tinggi, kita bisa contoh yang bisa kita buat bisa membuat dashboard tentang kasus-kasus corona berdasarkan data geospasial misalnya. Atau jika yang ingin kita ketahui lebih dalam itu tentang sequence-nya misalkan. Kita ingin tahu tentang sequence genetikanya, kita ingin tahu tentang struktur 3 dimensi protein dan lain sebagainya. Bisa juga data science ini kita gunakan untuk memodelkan struktur dan lain sebagainya. Atau misalnya kita ingin memprediksi COVID dari scan paru-paru misalnya, itu juga bisa. Atau seperti yang tadi sudah dijelaskan juga di awal, misalnya kita ingin melihat sentimen publik berdasarkan teks Twitter, itu juga bisa. Atau kita juga ingin tahu apakah orang itu sakit atau tidak dari suara batuknya misalnya, itu juga bisa. Jadi begitu banyak wadah-wadah yang bisa kita jadikan sebagai lahan aplikasi data science. Nah, jadi data science itu apa sih sebenarnya? Berdasarkan definisi yang saya temukan, data science adalah suatu disiplin keilmuan yang menggunakan metode saintifik, proses saintifik, dan algoritma untuk mengekstrak pengetahuan dari data-data baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Jadi contohnya data yang terstruktur itu apa? Contohnya yang udah ada, ya misalkan yang udah tabular gitu, yang udah ada kolom-kolomnya, kita udah bisa jelas, oh ini kolom ini, kolom ini, kolom ini. Kalau yang tidak terstruktur itu misalkan contohnya bisa dari gambar atau mungkin teks atau mungkin suara, dan baik terstruktur maupun tidak itu menyimpan informasi yang sangat melimpah yang jika kita bisa menggunakannya untuk menarik beberapa kesimpulan, itu bisa membantu kita untuk lebih memahami permasalahan dan bisa lebih membantu kita untuk mengambil keputusan yang terbaik. Bahkan jika kita punya seperangkat data yang sudah bisa kita proses, kita bisa membuat suatu model yang dimana model itu bisa mengambil keputusan tanpa intervensi dari manusia lagi. Nah, jadi itulah yang hal yang mau dicapai dengan seperangkat proses data science ini. Nah, jadi kenapa data science ini penting banget dan apa yang mendorong data science menjadi suatu bidang yang sangat hits di zaman sekarang? Faktornya banyak dan salah satu faktor yang paling kuatnya adalah di zaman ini hardware untuk menyimpan data itu udah semakin bagus. Sensor buat mengambil data juga udah semakin bagus. Jadinya volume data yang kita miliki itu meningkat sangat banyak. Nah, ini ada contoh grafiknya. Hanya dalam beberapa tahun volume data yang dimiliki meningkat dengan sangat tinggi. Nah, jadi dari sekian banyak data yang berhasil kita dapatkan ini, yang sudah kita proses mungkin baru sangat sedikit gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa memproses lebih banyak data lagi, kita bisa mengambil begitu banyak pengetahuan dari data yang ada. Nah, ini ada salah satu model untuk lebih memahami data science. Jadi data science itu nggak ujuk-ujuk langsung kita ngolah datanya terus bikin model gitu, tapi ada beberapa proses yang dibutuhkan, yang kalau misalkan hal-hal yang ada di dasar piramida ini tidak dipenuhi, maka hal yang di atas ini nggak akan bisa kita lakukan. Nah, jadi hal paling dasar itu adalah kita mengumpulkan datanya, data mentah, entah dari sensor, entah dari logging, entah dari pengguna yang memberikan datanya secara manual. Pokoknya nih, kalau nggak ada proses pengambilan data ini, maka
semua proses yang tadi sudah saya jelaskan di awal tidak akan bisa dilakukan. Nah, setelah data diambil, hal terpenting kedua adalah bagaimana data ini dibersihkan dan diatur strukturnya. Setelah datanya bersih dan diatur, kita bisa membuat analisis secara statistik, lalu dari data-data ini juga bisa kita buat untuk membuat model, dan pada akhirnya model ini bisa kita optimasi agar memberikan hasil yang jauh lebih bagus. Nah, jadi kan kalau yang tadi dijelaskan itu udah langsung ke atas ya, yang AI, deep learning, dan lain sebagainya. Dan saya pun juga akan bahas hal itu. Cuman yang harus dipahami adalah proses yang ada di atas ini nggak akan bisa terjadi kalau yang di bawah ini nggak dilakukan. Jadi sebelum kita membuat model AI, kita harus punya dulu data yang bersih. Sebelum kita punya data yang bersih, kita juga harus punya pipeline-nya dari sumber ambil datanya sampai ke storage-nya. Dan sebelum kita melakukan itu, kita juga harus punya cara-cara untuk mengambil data tersebut. Nah, lalu jika kita sudah punya data yang bersih, kita sudah bisa menganalisisnya, kita juga bisa menggunakan data itu untuk melatih suatu model machine learning untuk membantu kita mengambil keputusan. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, ada diagram Venn tentang AI. Jadi AI itu luas banget, dan salah satu bagian dari AI adalah machine learning. Dan machine learning ini juga luas, dan salah satu bagiannya adalah deep learning. Nah, ini ada contoh beberapa algoritma yang bisa kita gunakan sesuai dengan kasus-kasus yang ada. Jadi nggak semua permasalahan tuh harus diselesaikan dengan deep learning. Bisa jadi cukup dengan regresi linear, bisa jadi cukup dengan klasifikasi yang simpel aja gitu. Nggak harus pakai deep learning semua. Nah, terus kita kembali lagi, kenapa data science ini penting banget? Karena data science ini menjadi suatu pendobrak dan membuka paradigma baru atas ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya ada beberapa paradigma sih tentang sains. Jadi sejauh ini sudah ada 4 scientific paradigm. Ada 4 paradigma sains. Ribuan tahun lalu, paradigma yang pertama adalah sains eksperimental, yaitu sains yang murni dengan eksperimen, dengan pengamatan fenomena-fenomena natural. Misalkan ada orang yang melihat, wah kalau ada api ternyata dia bisa menghasilkan kalor misalnya, itu kan suatu pengamatan. Nah, lalu setelah sains eksperimental, muncullah paradigma kedua, yaitu sains teoretis, di mana ilmu pengetahuan didapatkan dari penurunan matematis yang bisa dibuktikan dengan aturan-aturan matematika. Nah, setelah itu, sejak kemunculan komputer, muncullah paradigma yang ketiga, yaitu paradigma computational science, yaitu mengambil ilmu pengetahuan dari simulasi fenomena-fenomena kompleks dengan bantuan komputer. Nah, hari ini kita telah sampai di zaman kemunculan paradigma keempat, yaitu data intensive science, yaitu sains yang kita dapatkan, ilmu pengetahuan yang kita didapatkan dari proses pengolahan data. Bahkan bisa jadi di zaman ini kita tidak lagi mengerti bagaimana pengetahuan itu muncul. Yang penting kita tinggal buat modelnya, masukkan datanya, dan nanti kita bisa dapat beberapa hubungan-hubungan pentingnya. Bahkan sudah banyak banget bidang yang akhirnya bisa didorong lebih maju lagi dengan data ini. Nggak cuma di bidang-bidang yang mungkin udah familiar, tapi juga banyak lah ini hal-hal baru yang selama ini nggak pernah kita bayangin ternyata bisa dikembangin dengan data. Nah, lalu dari sini kita langsung aja bahas ke contoh kasusnya. Misal ada hal yang mau kita solve, itu adalah, ini misalkan contoh aja ya, kita mau beli rumah misalnya, tapi kita nggak tahu harga pasaran itu berapa. Nah, kita punya data, misalnya data fitur-fitur dalam suatu rumah, baik itu luas rumahnya, jumlah lantainya, jumlah kamar, dan lain sebagainya, dan kita juga punya data harga-harganya. Nah, lalu kita ingin membuat suatu model di mana kalau kita tahu fiturnya, kita bisa nebak berapa harga rumahnya. Ini contoh kasusnya aja. Nah, untuk memudahkan, kita akan pakai dataset yang udah sangat familiar, yaitu adalah Boston Housing Dataset. Dataset ini udah sering banget dipakai, dan dia juga udah built-in di salah satu library-nya TensorFlow. Jadi tinggal kita load aja langsung. Nah, terus
Kenapa pakai contoh ini? Karena kita akan coba membandingkan antara menggunakan regresi linear dan menggunakan neural network. Dari sini kita bisa lihat gimana karakteristik kedua model itu. Kita bisa cek kedua model itu. Nah, jadi sekarang kita akan langsung praktek aja ya. Jadi kita akan menggunakan Google Colab di sini. Kenapa menggunakan Google Colab? Karena Google Colab menyediakan banyak fasilitas yang sangat memudahkan. Pertama, kalau kita nggak punya GPU di laptopnya, kita bisa pakai Colab untuk mendapatkan free GPU dari Google. Jadi komputasi yang akan kita lakukan akan jauh lebih cepat daripada pakai local machine sendiri. Kalau yang kedua, banyak library yang udah diinstal di sini. Jadi kita nggak perlu install manual, tinggal diimport aja. Nah, jadi pertama kita akan coba plot dulu beberapa library-nya. Kita akan pakai TensorFlow, yang kita importnya Keras-nya. Lalu kita akan pakai Pandas, NumPy, dan Matplotlib, PyPlot. Nah, setelah itu kita load datasetnya. Jadi untuk dataset Boston Housing itu kita nggak perlu download filenya, kita tinggal load aja dari Keras-nya. Jadi Keras sudah menyediakan beberapa dataset yang sangat populer, kayak MNIST, Boston Housing itu udah bisa di load langsung. Kita load ini ke Xtrain, Ytrain, Xtest, Ytest. Kita udah dapat dua data yang bersih. Satu data training dan satu lagi data testing. Nah, setelah kita dapat datanya, kita cek dulu nih, apa aja sih karakteristik data kita. Pertama, yang kita cek adalah size-nya. Nah, baik Xtrain maupun Xtest, mereka punya 13 kolom. Berarti ada 13 field yang akan menjadi fitur. Dan untuk training data, jumlah data yang digunakan itu ada 404, dan untuk tes ada 102. Jadi komposisinya 20% buat tes, 80% buat training. Nah, sekarang kita juga coba cek untuk Xtrain yang data yang pertamanya, ini ada nilainya sekian, dan harganya ini dalam 1000 USD. Jadi ini harga rumahnya 15.000 USD. Nah, sekarang kita juga cek berapa harga terendah, harga tertinggi, harga rata-rata, dan harga median. Ternyata harga paling murahnya itu $5.000, harga paling mahalnya $50.000, harga rata-ratanya $22.000, dan harga mediannya $20.000. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, apakah data-data yang X ini, apakah persebarannya sama atau beragam. Sekarang kita coba plot. Dan saat kita plot, nanti kita bisa lihat kalau sebaran datanya ini nggak sama. Ada beberapa kolom yang nilainya kecil banget, ada beberapa yang nilainya gede banget. Ada yang min-nya di 0, ada yang min-nya di sekian, kan nggak sama jadinya. Nah, ini bisa jadi masalah kalau kita masukin ke dalam model. Karena mungkin aja modelnya jadi mengambil kesimpulan yang salah karena datanya ini nggak rapi. Nah, jadi sekarang langkah keduanya adalah kita coba normalisasi datanya. Maksudnya apa? Datanya akan kita ubah supaya nilai min untuk setiap kolomnya sama-sama dinilai 0, dan nilai standar deviasinya sama-sama bernilai 1. Dengan cara kita akan menormalisasinya dengan mengurangi nilainya dengan min dan membaginya dengan standar deviasi. Nah, sekarang kita plot lagi yang udah kita normalisasi. Nah, sekarang si datanya ini udah lebih rapi. Dia udah pas di tengah-tengah. Nah, sekarang kita akan coba ngebandingin antara linear regression dan neural network. Untuk yang linear regression, kita akan coba memasukkan data yang masih kotor, data yang belum diolah. Kita masukkan, kita coba hitung errornya berapa. Nah, error ini kita pakainya mean absolute error, atau error yang rumusnya tuh dia udah diambil nilai positifnya aja. Nah, ternyata dengan menggunakan model regresi linear, error yang didapatkan itu sekitar $3.400. $3.400. Itu kalau dibandingin sama nilai yang aslinya, ini nilainya mungkin cukup besar ya. Jadi ya walaupun udah lumayan, tapi masih ada beberapa
apa ya, ada beberapa range error-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek kalau pakai neural network. Pertama kita buat fungsinya dulu untuk mendefinisikan modelnya. Nah, model ini kita akan pakai model sequential biasa dengan 2 layer dense, dengan masing-masing layernya punya tempatnya, dan layer terakhir 1 neuron aja. Dan di layer terakhir ini dia nggak pakai fungsi aktivasi. Kenapa? Karena kita mau dapetin nilai yang sebanding dengan labelnya. Kalau misalkan kita pakai ini, takutnya nilainya jadi nggak sama lagi. Nah, terus sesuai dengan yang tadi sebelumnya, metrik yang mau kita ukur adalah mean absolute error. Nah, udah di sini kita udah bikin modelnya. Sekarang kita coba bandingkan dua model. Model yang pertama adalah model yang kita latih dengan data yang kotor, dengan model yang kedua adalah model yang kita latih dengan data yang udah kita bersihin tadi. Nah, buat data yang kotor ini, kita coba latihnya dengan 80 pengulangan, dengan masing-masing pengulangan punya batch size-nya 16, dan ternyata yang didapatkan adalah errornya sekitar $4.400, lebih besar daripada yang sebelumnya. Sekarang kita coba pakai yang datanya yang udah dinormalisasi dan ternyata kita dapat errornya lebih kecil, 2.800. Nah, jadi dari 3 model yang udah kita buat, model yang menghasilkan hasil yang terbaik adalah neural network yang dilatih dengan data yang udah dinormalisasi. Itu adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari sini. Nah, ini simple aja dan banyak banget yang bisa dicoba-coba lagi dari sini. Kita bisa cobain model lain, misalkan mau coba regresi yang lain. Kita juga mungkin bisa coba pakai model neural network-nya dibuat lebih kompleks. Tapi ini dasarnya aja dan sangat mudah diikuti. Teman-teman bisa tinggal buka Google Colab-nya dan bisa coba ditulis-tulis juga fungsinya. Dan bisa dicek-cek sendiri lah kira-kira gimana. Apakah kalau mobile parameter nanti bakal ada yang baru dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian aja dari saya.